dalamnya partai seperti apa saya tahu. Partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju kemana saya juga tahu. Informasi yang saya terima komplit dari intelijen saya ada, dari intelijen di Polri ada, dari intelijen di TNI saya punya Paris, dan informasi di luar itu, angka, data, survei, semuanya ada. Saya berikan semua, dan itu hanya miliknya Presiden. Pro kontra Jokowi pamer pegang data arah parpol dari intelijen. Begini respon YLBHI, Mahfud MD, Nasdem, PDIP. Ya tanya Pak Jokowi, kenapa bicara seperti itu, jangan tanya PDI Perjuangan. Tapi dianggap sebagai sesuatu hal yang membahayakan nggak sih, karena kan data intelijen harus sebagai keamanan negara bisa dijadikan Pastinya Pak Jokowi punya pertimbangan dengan menyatakan hal tersebut, jadi tanyakan kembali kepada Presiden. Itu biasa, punya data parpol itu biasa, berarti tahu semua. Berarti termasuk arah misal ketika mau pemilu parpol bakal kayak gimana? Tidak ada pemilu pun tahu, apalagi pemilu, tidak ada pemilu pun presiden tahu data tentang parpol. Itu memang hak presiden. Itu pasti. Tapi apa yang dimiliki oleh Bapak Presiden adalah ruang lingkup atas keinginan yang mungkin data intelijen tidak sesuai. Dalam artian, mungkin saja laporannya benar, tapi pelaku daripada partai politik kan beda di lapangan. Yang sekali lagi menunjukkan bahwa tidak seluruhnya partai politik itu mengikuti arahan presiden, karena mereka punya kepentingan elektoral yang berbeda, yang bisa jadi ya tidak sejalan dengan kepentingan presiden. Tapi buat saya, apa yang menjelaskan mengapa presiden harus mengatakan itu? Nah, ini menurut saya menarik ya, pasti ada tujuan yang sedang dikirimkan oleh presiden, terutama buat partai-partai yang dianggap ya tidak sesuai dengan kompas atau panduan yang beliau inginkan. Tidak selamanya presiden tahu sebenarnya. Ini namanya skandal karena presiden memanfaatkan aparatnya untuk memata-matai organisasi sipil. Jadi kita anggap bukan sekedar partai yang diintai oleh presiden, itu juga LSM, juga masyarakat sipil, juga akademisi segala macam. Kan dasarnya adalah ketidakpercayaan presiden pada organisasi masyarakat sipil, itu intinya tuh. Jadi kita membayangkan bagaimana presiden menyuruh aparat intelijen untuk mengintai pembicaraan, jangan-jangan WA grup juga diintai oleh presiden kan. Ini sebetulnya satu pelanggaran bukan lagi pelanggaran etis, tapi satu skandal yang menyebabkan orang menganggap bahwa ya kalau begitu buat apa kita perlu undang demokrasi perdata itu ruang itu kedap itu. Baik, itu artinya ada orang presiden di situ, entah sebagai kader yang disisipkan di situ, entah dimonitor lewat CCTV segala macam. Jadi yang kita sebut sebagai ruang publik akhirnya dipantau dan diintai oleh presiden. Itu tidak sopan, bukan sekedar kacau atau berbahaya secara politik, tapi juga tidak sopan kan, mengintai kamar tidur partai itu. Jadi ini bahayanya seorang presiden yang bahkan dia pamerin pengetahuan dia. Nggak ada dalam tradisi politik kecuali negara-negara otoriter, fasisme atau komunisme Cina itu yang memantau dan memindai profil dari tokoh-tokoh politik publik kan. Itu intinya yang kemarin juga kita dikejutkan dengan berita bahwa Menteri Pertahanan Cina itu nggak tahu di mana sekarang, kena ditegur atau dapat sanksi dari Xi Jinping oleh Presiden Cina. Sekarang Presiden Indonesia memanfaatkan cara-cara Xi Jinping. Kan itu artinya Presiden mengikuti cara-cara Cina untuk memantau politik kan. Jadi kita adalah negara yang sebetulnya otoriter. Dalam soal penggusuran Rempang juga kelihatannya Presiden Jokowi mengikuti cara Xi Jinping. Nggak boleh ada bangunan yang menghalangi kalau udah diputuskan untuk infrastruktur. Itu cuma Cina yang lakukan begitu kan. Semua digusur aja tuh. Jadi kita lihat pola yang nanti orang nuduh lagi nih menyamakan presiden dengan presiden Cina. Tetapi pola itu diikuti atau terjadi yang dalam komparatif politik. Orang membandingkan tipe Pak Jokowi itu seperti apa? Seperti Xi Jinping, yaitu memantau perilaku politik partai dan menyuruh untuk membongkar segala aspek ruang sosial yang menghalangi investasi itu.
Pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menyebut pihaknya mengantongi data lengkap soal arah partai politik atau parpol Indonesia menuai pro kontra. Ungkapan kontroversi itu disampaikan saat menghadiri rapat kerja nasional relawan Sekretariat Nasional Jokowi di Hotel Salak Bogor, Jawa Barat pada Sabtu, 16 September 2023. Informasi yang saya terima komplek dari intelijen, informasi angka, data, survei semuanya ada. Saya pegang semua, dan itu hanya miliknya Presiden karena langsung ke saya, kata Jokowi. Lantas seperti apa pro kontra pernyataan Jokowi mengaku kantongi data lengkap soal arah partai politik atau parpol Indonesia ini? 1. Nasdem. Pengakuan Jokowi tidak etis. Sekretaris Jenderal atau Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim menanggapi ihwal pernyataan Jokowi yang mengakui memiliki semua data partai politik dari intelijen. Menurut Hermawi, manuver Presiden Jokowi tersebut tidak etis, bahkan pihaknya menyebut kepala negara patut diduga melanggar ketentuan perundang-undangan. Bukan hanya tidak etis, tapi juga berpotensi dan patut diduga melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kata Hermawi saat dihubungi Tempo Ahad 17 September 2023. Dalam kondisi dinamika politik Indonesia yang tinggi saat ini, Hermawi menyebutkan mestinya semua pihak menyampaikan informasi ke publik untuk menyampaikan pernyataan-pernyataan yang mengajukan. Dia menilai pernyataan yang disampaikan Jokowi dapat menimbulkan kecurigaan dalam benak masyarakat. Kata dia, parpol merupakan lembaga yang sah dan dilindungi oleh undang-undang. Bukan sebaliknya membuat pernyataan-pernyataan yang berpotensi menimbulkan kecurigaan dan melemahkan kesatuan masyarakat, katanya. 2. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi. Ini masalah serius. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan turut merespon pernyataan Jokowi. Koalisi ini terdiri dari Imparsial, PBHI, Amnesty International, YLBHI Kontras, Sentra Initiatif, Elsam, HRWG, LBH Masyarakat, dan Setara Institut. Mereka menilai Jokowi beserta perangkat intelijennya menjadikan parpol sebagai objek dan target pemantauan. Ini merupakan masalah serius dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Tidak boleh dan tidak bisa dalam negara demokrasi, kata Ketua PBHI Julius Ibrani dalam keterangan resminya pada Sabtu 16 September 2023. Julius mengatakan intelijen memang merupakan aktor keamanan yang berfungsi memberikan informasi, terutama kepada Presiden, namun demikian informasi intelijen itu seharusnya terkait dengan musuh negara untuk masalah keamanan nasional, bukan berkaitan dengan masyarakat politik, partai politik dan sebagainya, serta juga masyarakat sipil sebagaimana disebutkan Pasal 1, Angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang intelijen negara. Partai politik dan masyarakat sipil adalah elemen penting dalam demokrasi hingga tidak pantas dan tidak boleh Presiden memantau, menyadap, mengawasi kepada mereka dengan menggunakan lembaga intelijen demi kepentingan politik Presiden, ujar Julius. 3. YLBHI. Jokowi terindikasi menyalahgunakan kekuasaan. Ketua YLBHI Muhammad Isnur memandang pernyataan Presiden tersebut mengindikasikan adanya penyalahgunaan kekuasaan terhadap alat-alat keamanan negara untuk melakukan kontrol dan pengawasan demi tujuan politiknya. Hal ini, kata dia, tidak bisa dibenarkan dan merupakan ancaman bagi kehidupan demokrasi dan HAM di Indonesia. Secara spesifik, Isnur menyebut persoalan ini merupakan bentuk penyalahgunaan intelijen untuk tujuan politik Presiden dan bukan untuk tujuan politik negara. Peristiwa ini mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap hukum dan undang-undang intelijen, undang-undang HAM, undang-undang partai politik, dan lain-lain, katanya. 4. Gerindra. Wajar. Merespon pernyataan Presiden Jokowi yang mengaku memiliki data intelijen soal arah partai politik, Wakil Ketua Umum Gerindra Budi Jiwandono mengatakan hal tersebut wajar lantaran seorang pemimpin negara memiliki hak, baik itu laporan ekonomi, laporan perkembangan sosial, ataupun politik. Saya rasa hal yang biasa bahwa seorang kepala negara mendapatkan laporan-laporan apapun itu, baik laporan ekonomi, laporan perkembangan sosial, ataupun politik. Saya rasa itu biasa saja, kata Budi kepada wartawan di kediaman Prabowo, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Ahad 17 September 2023. Budi mengatakan hal ini juga dilakukan oleh pemimpin di negara lain, sehingga, kata dia, tak perlu dipermasalahkan apabila seorang presiden memiliki hak untuk itu. Menurutnya, apa yang dilakukan presiden tak menyalahi aturan. Hal itu sesuai dengan tugas dan fungsinya, apalagi Budi berpendapat perkembangan politik juga menjadi sebuah informasi yang penting bagi keberlangsungan negara. Saya rasa di negara lain juga seorang presiden mendapatkan laporan-laporan dari badan-badan intelijen, ungkap Budi. 5. Menko Polhukam. Tidak ada kaitan dengan cawe-cawe.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Presiden Jokowi memiliki hak untuk mendapatkan informasi intelijen. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK ini menjelaskan, informasi intelijen yang diterima Jokowi tidak melanggar aturan. Hal ini dijamin dalam Undang-Undang tentang Intelijen Negara. Presiden wajib diberi laporan setiap saat oleh intelijen, itu ketentuan undang-undang, kata Mahfud MD. Menko Polhukam juga menyanggah data intelijen mengenai pergerakan parpol yang disampaikan pada Presiden ada kaitannya dengan Jokowi bakal cawe-cawe dalam pemilu 2024. Mahfud mengatakan laporan ke Presiden mengenai kondisi parpol tidak hanya dilakukan jelang pemilu, namun kata dia informasi intelijen harus disampaikan kepada Presiden setiap saat. Enggak urusan cawe-cawe, urusan tidak. Itu tidak ada kaitannya, kata Mahfud MD kepada wartawan Ahad 17 September 2023. Menanggapi pernyataan Jokowi mengaku punya data intelijen parpol. 6. PDIP tidak wajar kalau Ketua DPP PDIP Said Abdullah menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang memiliki data intelijen soal partai politik. Menurut Said, pemilikan data intelijen dalam konteksnya kepala negara adalah hal yang wajar. Menjadi tidak wajar kalau itu kemudian dijadikan oleh alat Bapak Presiden untuk memantau partai politik. Katanya saat ditemui di Komplek DPR RI Jakarta Pusat Senin 18 September 2023. Said menyebut setiap parpol memiliki kedaulatan dan bukan musuh negara, sehingga parpol bukan objek intelijen. Menurutnya apa yang disampaikan Presiden hanya untuk memberitahukan ke publik.